sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah seorang anak saya dari Panti Asuhan Eklesia, yaitu Ricky Mus yang berasal dari Mentawai. Tidak ada seorang anak pun yang bercita-cita dan bermimpi untuk tinggal di panti asuhan. Kehilangan orang tua atau dengan permasalahan sosial lainnya yang dihadapi oleh seorang anak sehingga mengharuskan atau membawa anak itu tinggal dan hidup di panti asuhan. Demikian juga pasti seorang Ricky juga tidak pernah bermimpi untuk tinggal di panti asuhan. Tetapi keganasan tsunami yang menerjang Mentawai pada waktu itu membuat Ricky harus kehilangan keluarga dan saat ini harus berada di Panti Asuhan Eklesia. Sahabat, kita akan berbincang dengan Ricky, seorang anak yang luar biasa yang berhasil mengatasi traumanya dengan meraih berbagai macam prestasi. Halo Ricky. Halo Mom. Iya, Momi senang kamu lagi sekarang bisa ngobrol sama Momi, bisa bersama-sama dengan Momi. Nah, Ricky, Momi pengen tahu sebelumnya, Ricky waktu itu jadi korban tsunami ya di Mentawai? Iya, jadi korban. Jadi Ricky jadi korban tsunami dan Ricky berasal memang dari Mentawai? Iya, dari Mentawai. Mentawai, jadi Ricky lahir dan sampai sebelum ke Panti Asuhan Eklesia, Ricky berada di Mentawai. Dan iya. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat tsunami itu? Pas pada kita kan subuh kan pas. Oh, itu dini hari? Dini hari. Kita kan istirahat, tidur. Iya, masih tidur ya waktu itu dalam kondisi masih terlelap pastinya. Pas tiba-tiba kayak ada guncangan. Oh, gempa? Iya, gempa, guncangan. Disusul dengan tsunami. Itu tsunami-nya habis gempa atau saat gempa? Pas selesai gempa, tsunami muncul, nyusul. Oh, berarti setelah gempa dulu baru tsunami ya? Iya. Nah, Ricky memang tinggal di dekat pantai rumahnya? Iya, dekat banget. Dekat banget sama pantai. Jadi waktu itu tidak sempat lari atau bagaimana? Belum sempat lari kan, kita kan masih dalam istirahat, Mom. Oh, berarti kalian waktu itu masih tidur ya? Iya, lagi tidur. Tiba-tiba gempa, tapi kan gempa itu sempat kaget dong? Iya. Terbangun? Kan sebelum kita lari, pasti kita kan siapin baju buat lari. Tapi memang sempat beres-beres dulu sebelum lari? Iya. Udah ada peringatan akan tsunami atau belum? Belum. Jadi nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Jadi tsunami itu datang tiba-tiba setelah selesai gempa itu? Iya. Terus Ricky apa yang Ricky lakukan waktu itu? Saya nggak panjang mikir, langsung lari aja. Lari aja? Itu dengan orang tua atau gimana? Dengan orang tua. Dengan orang tua lari? Iya. Tapi kan Ricky waktu itu kehilangan orang tua ya? Maksudnya kehilangan ayah ya? Iya. Itu tersapu tsunami. Ya, oke, Ricky. Nah, setelah tsunami itu, Ricky ada di pengungsian atau kembali ke rumah? Pengungsian dulu. Ya, karena rumahnya hancur pasti ya. Iya. Ya, karena dihantam tsunami. Jadi Ricky di pengungsian waktu itu ditampung di mana? Di gereja atau di lapangan? Di gereja. Oh, di gereja ya. Jadi di gereja. Itu gereja itu yang tentunya yang jauh dari pantai. Iya. Tidak mengalami hancur waktu gerejanya? Tidak. Oh, atau di lain kota, di lain desa gitu? Di lain tempat. Jadi gerejanya itu di atas gunung. Oh, kayak jadi di perbukitan. Semua yang ada di pantai itu lari ke gereja. Pegunungan. Iya. Nah, kebetulan ada gereja di atas gunung itu, maka Ricky ada di sana. Berapa lama Ricky di sana? Sebulan kayaknya, Mom, dalam gereja. Karena kan masih situasinya kan masih kayak ginting gitu loh. Oh ya, masih jadi situasi itu kan berarti masih ada gempa-gempa. Iya. Berlanjut ya. Masih. Ketika mau mengalami di Lombok ya masih ada gempa-gempa susulan yang banyak gitu. Tapi sebenarnya kan orang-orang di daerah gempa khususnya Mentawai itu sudah terbiasa dengan gempa ya. Sebenarnya udah berkali-kali sih, Mom, merasakan gempa terus tsunami. Ya. Tapi ini yang saat Ricky kehilangan orang keluarga itu yang benar-benar sangat lebih besar ya. Iya. Suasananya. Oke, Ricky. Kemudian Ricky di pengungsian ya, di gereja. Terus apa yang membuat Ricky sampai tidak tinggal lagi di tempat di rumah Ricky dengan keluarga, tetapi malah dikirim ke Momi ya, ke Panti Asuhan Eklesia? Kan
di sana kan di gereja kan kayak ada sebuah yayasan, Mom. Yayasan namanya itu Mentawai Sumi. Oh, Mentawai Sami. Sami. Ya, kebetulan kita punya hubungan dengan Mentawai Sami, terus, ada hubungan kerjasama. Terus direkomendasikan, jadi kan dibilang gini, yang mau tinggal di Jawa siapa, mau sekolah di Jawa. Kan ibuku karena mendengar itu, karena dengan kondisi ekonomi yang ini, jadi dan Ricky juga udah nggak ada ayah ya, kehilangan waktu itu, sehingga Ricky Ricky memang mengambil keputusan karena waktu Ricky masih kecil banget ya, nggak boleh mengambil keputusan. Tetapi maksudnya Mom itu Ricky itu saat itu mau gitu ketika ditawari mau sekolah gitu. Iya mau. Atau yang ada di pikiran Ricky mau di mana deh, yang penting saya sekolah gitu. Enggak mau. Memang mau. Yang pingin sekolah gitu, walaupun sekarang jauh dari ibu gitu tetapi memang karena kondisi ayah sebagai kepala keluarga pencari nafkah memang menjadi korban saat itu, sehingga Ricky ada di panti asuhan Eklesia. Nah, waktu itu Ricky umur berapa ya? Mami lupa deh. Aku masih umur berapa ya? Kelas berapa waktu itu? Kelas 4. Oh, masih kelas 4 SD ya? Berarti sekarang Ricky sudah? Sekarang udah kuliah. Oh, sekarang sudah kuliah. Berarti udah cukup lama kamu jadi anak ya? Gitu. Enak nggak sih tinggal di panti asuhan, khususnya di panti asuhan Eklesia? Enak banget, Mom. Jangan karena ngomong sama Mom itu bilang enak ya? Enggak, enak kok. Apa yang membuat Ricky betah di Eklesia? Merasakan sebuah keluarga yang utuh, terus mempunyai teman. Karena banyak teman-teman yang lain dengan latar belakang yang hampir sama walaupun berbeda kasus ya, berbeda permasalahan gitu. Ricky waktu itu bertiga ya? Dari Mentawai waktu itu kan pertama dari berdua saya, Mom. Oh iya, kamu pertama berdua kamu sama Indra ya waktu itu, terus kemudian ada Wiranti datang juga dengan dia sebagai korban tsunami. Oke Ricky, itu kita kan ketika kita kehilangan di saat bencana alam itu kita tidak bisa marah kepada Tuhan ya. Mom. Nah, Momi juga bahagia karena Ricky bisa mengatasi trauma Ricky, bahkan Ricky bisa tinggal di Eklesia dari mulai SD, SMP, SMA, dan sekarang sampai kuliah. Ricky udah bukan anak panti lagi, berarti sekarang udah anak yayasan ya. Karena udah di atas 18 tahun, udah kuliah. Ricky sekarang cita-citanya mau jadi apa sih? Aku mau jadi seorang pembisnis kayak desain gitu, Mom. Kamu mau jadi desainer? Desainer. Desainer apa? Kayak ini kayak misalnya buat ada arsitektur buat bangun rumah. Jadi kita bikin desain interiornya. Ya, seperti itu, Mom. Sekarang Ricky apa kuliahnya? Aku ambil jurusan desain, Mom. Oh, memang ambil jurusan desain ya. Momi soalnya cuma taunya kasih kuliah kalian cuma nggak hafal karena anaknya Momi banyak banget gitu. Oke, Ricky. Sekarang Ricky kan mungkin udah hampir 10 tahun ya tinggal di panti asuhan Eklesia atau lebih kali ya? Iya, hampir 10 tahun, Mom. Ya, hampir 10 tahun di Eklesia. Apa sih sebenarnya perasaan Ricky ketika menjadi anak panti asuhan? Anak yang tinggal dan hidup di panti asuhan, Mas. Ya, gimana ya perasaannya ya? Enak juga sih ada. Enak mungkin ya karena di Eklesia kita satu keluarga besar ya dengan itu. Tapi kan Ricky pernah nggak merasa minder? Pernah, Mom. Ya maksudnya gitu kan, pengen tinggal di panti asuhan dengan jauh dari keluarga, tidak punya orang tua gitu ya, ayah sudah meninggal. Nah, apa yang membuat Ricky minder? Kan yang lain kan masih ada melengkapan keluarga kan, lengkap ada orang tua. Aku kan sendiri yang nggak ada bapak. Jadi gimana ya? Maksudnya kalau dengan teman-teman lain, kalau di panti kan hampir semua dengan latar belakang yang sama ya. Jadi maksudnya di sekolah itu suka merasa berbeda tetap berbeda walaupun banget. Seperti apa sahabat, hidup dan tinggal di panti asuhan memang bukan sebuah cita-cita. Tapi kan panti asuhan juga bukan tempat yang salah ya. Buktinya Ricky sekarang sudah bisa sampai kuliah ya. Iya. Oke, Ricky. Sekarang Ricky kan punya adik-adik nih, banyak nih di panti kan. Iya. Ricky bisa menjadi contoh kan, dan harus menjadi contoh buat adik-adik yang lain gitu. Hobi Ricky apa sih? Sekarang lagi main musik. Ricky tuh pemain drum ya? Iya. Oh iya, Ricky ini pemain drum ya. Pernah nggak terbayangkan ketika di Mentawai waktu itu suatu saat Ricky akan bisa bermain drum? Sudah pernah sih, Mom. Pernah membayangkan. Memang Ricky suka musik dari kecil? Iya.
Suka main musik apa selain drum? Gitar. Gitar. Tapi kalau sekarang Ricky ikut di band ya, di band Eklesia jadi pemain gitar. Pemain drum. Oh ya, jadi kamu pemain drum di situ. Oke. Ricky tadi mau pingin tanya itu gini. Ricky kan sekarang sudah kuliah ya? Iya. Sudah kuliah. Pernah nggak Ricky bermimpi bahwa suatu saat Ricky akan kuliah ketika Ricky masih di Mentawai dengan kondisi yang ada di sana? Tidak. Nggak pernah bermimpi untuk kuliah ya waktu itu dengan kondisi ekonomi yang ada. Ricky mungkin berpikir hanya sampai ya katakan lulus SMA bisa kerja membantu keluarga gitu. Nah sekarang sebagai mahasiswa nih, Ricky kan udah jadi mahasiswa sekarang. Apa yang Ricky rasakan? Apa ya? Susah berat sih untuk menjalankan perjalanan hidup kan, apalagi kan tinggal jauh dari rumah kan. Jauh dari keluarga. Jauh dari tanah kelahiran ya kan. Harus mau gimana pun ya saya harus tetap jalankan. Tapi Ricky tetap semangat kuliah. Oke. Ricky, Momi mau tanya lagi. Ricky pengen balik nggak sih ke Mentawai? Pengen sih Mom, tapi ya harus selesaikan dulu studinya. Selesaikan studi, Ricky ingin balik ke Mentawai, ingin membangun Mentawai di sana ya. Mungkin salah satunya adalah bagaimana Ricky nanti bisa memberikan kontribusi kepada Mentawai khususnya dalam pembangunan daerah di sana ya. Iya, Mom. Walaupun sampai saat ini Mentawai terkenal dengan daerah gempa. Iya. Gitu ya. Jadi gempa itu menjadi sesuatu yang biasa sebenarnya di Mentawai dengan di beberapa daerah di Indonesia ya. Ricky cerita dong sama Momi, kalau Ricky itu rindu atau ingat keluarga gitu, apa yang Ricky lakukan? Kan sekarang kan udah zaman modern kan Mom. Nah, jadi udah bisa telepon, video call. Tapi teleponnya ya sebulan sekali, kalau enggak sebulan 2 kali lah. Soalnya kan di sana kan sudah sinyal Mom. Masih soalnya daerah Ricky itu masih terpencil ya. Jadi juga sih. Misalnya kalau kangen ya di telepon. Kadang-kadang orang tua telepon. Oh gitu, ibu ya? Iya. Waktu sebelum ayah Ricky menjadi korban, kerjanya apa? Nelayan Mom. Oh pantas ya, Ricky tinggal di pinggir pantai jadi nelayan. Ricky pintar dong juga berenang. Ya berenang, pintar. Biasa berenang di laut ya, karena anak pantai ya waktu itu. Jadi, dulu waktu Ricky di Mentawai, masa kecil Ricky itu, Ricky suka main-main apa aja? Wah banyak Mom. Ada yang main bola, terus mancing, terus renang. Ya banyak lah Mom. Iya ya. Namanya anak-anak pasti hobinya main. Pasti ya? Hobinya main. Kalau di Eklesia juga pasti bisa main kan? Iya. Ya. Ricky, kan udah berapa? Hampir 10 tahun ya menjadi anak Momi. Iya. Kalau menurut Ricky dan kawan-kawan nih, Momi itu galak nggak sih? Aduh. Iya, Momi ya dikit-dikit galak sih. Dikit-dikit galaknya? Iya. Padahal Momi merasa Momi galak banget ya? Kalau bagiku dikit-dikit galak. Kan kalau misalnya kita sebagai anak-anak punya kesalahan kan, ya Momi masih marahnya ya dikit-dikit aja sih galak-galaknya. Tapi kalau udah kita kesalahan besar nih, melakukan hal yang tidak diinginkan Momi, pasti Momi marah? Marah, banget. Sakit hati nggak sih kalau Momi marah? Enggak sih Mom. Kenapa? Kan itu karena kita merasa, ya itu kan kesalahan kita sendiri. Gitu. Apa arti Momi dalam hidup kamu? Arti Momi ya sebagai ibu, menggantikan ibu yang di kampung. Ya Momi juga bahagia dan bangga Tuhan titipkan kalian dalam kehidupan Momi gitu ya. Sehingga apa yang Momi bisa lakukan ya adalah memfasilitasi kalian untuk memungut mimpi-mimpi kalian tuh yang pernah terhempas. Jadi Momi hanya berharap, Momi hanya berdoa kalian benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Tuhan kasih buat kalian. Sekalipun kalian harus hidup dan tinggal di panti asuhan gitu. Iya, Mom. Dan Momi sangat bangga karena khususnya Ricky punya prestasi sekarang jadi pemain musik, pemain drum, juga punya prestasi di sekolah sehingga Ricky sekarang bisa kuliah di jurusan desain. Dan Momi juga percaya Ricky akan benar-benar meraih apa yang Ricky cita-citakan nanti selama Ricky tekun gitu. Iya, Mom. Jadi itu yang Momi inginkan sih.
Ricky bisa menjadi contoh buat adik-adik yang lain yang ada di Eklesia, dan juga Ricky bisa membawa nanti hal yang baik, hal yang positif ketika kembali ke Mentawai atau dimanapun Ricky kedepannya berada gitu. Ricky, mau pengen tanya lagi, kalau melihat teman-teman nih sesama anak panti asuhan, bukan yang dari Eklesia, dari panti-panti lain gitu kan, Ricky kan sering ikut kolaborasi karena kan panti asuhan kita sering bekerja sama dengan beberapa panti asuhan lain untuk tampil gitu ya. Kalian juga sering tampil di Gedung Kesenian Jakarta atau di beberapa tempat. Kalian suka ngobrol-ngobrol nggak sih? Suka. Saya suka membandingkan, oh kalau di panti saya begini, kalau di panti sana begini gitu. Enggak pernah ya? Enggak. Karena jadi apa yang diobrolin sesama kita itu teman-teman? Perkenalan, terus tinggal di mana, terus sudah berapa lama di sana. Karena mungkin udah tahu hampir sama lah ya. Iya, Mom. Karena rata-rata yang berkolaborasi dengan kita juga panti-panti yang berprestasi gitu ya. Oke, Ricky, apa pesan Ricky kepada anak-anak yang punya masa kecil seperti Ricky, yaitu mempunyai trauma, mempunyai satu hal yang Ricky mungkin tidak membayangkan bahwa akan kehilangan ayah di usia yang masih muda, dan bahkan Ricky mungkin tidak pernah punya mimpi bahwa Ricky akan hidup dan tinggal di panti asuhan gitu. Tapi kan dengan apa yang Ricky raih sekarang, dengan prestasi, dengan Ricky bisa sampai sekarang menjadi seorang mahasiswa, tentu banyak hal yang Ricky jalani kan selama hidup di panti asuhan. Apa pesan-pesan Ricky kepada sahabat-sahabat Ricky atau kepada mereka yang saat ini mungkin mengalami masa-masa pahit atau masa-masa sulit atau masa kecil yang tidak seperti yang mereka inginkan? Ya, pesan saya itu jangan putus asa menjalankan hidup. Walaupun latar belakang kita seperti apa, penting jangan putus asa. Dan utamanya itu kita harus tetap berdoa pada Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan ya. Oke, nah ketika Ricky melihat kawan-kawan nih, kan banyak nih kawan-kawan di luar yang hidupnya mungkin jauh lebih susah dari Ricky ya. Walaupun Ricky harus tinggal di panti asuhan. Ricky tergerak nggak membantu mereka? Tergerak, Mom. Kan membantu sesama itu kan hal yang baik, Mom. Apalagi kan keluarga mereka misalnya kesusahan, ya dibantulah. Apa salahnya kalau kita membantu? Ricky punya cita-cita nggak? Untuk apa sih yang Ricky inginkan dalam hidup Ricky selain menjadi desainer kan? Dan Ricky udah berhasil nantinya nih, udah jadi desainer terkenal. Apa yang Ricky ingin buat kepada mereka, kepada anak-anak yang mungkin punya pengalaman hidup atau punya punya kehidupan yang seperti Ricky alami ketika masa kecil gitu. Aku lagi punya ini, Mom, mau kalau pulang ke Mentawai, aku mau bikin kayak sebuah asrama, kayak buat tempat anak-anak yang tidak mampu dalam ekonomi. Terus jadi mau bikin panti asuhan juga nih? Iya, enggak panti asuhan aja sih, kayak bikin asrama gitu aja sih, Mom. Oh gitu, ya siapa tahu bisa berkembang kan. Iya. itu Momi sangat bahagia ya, karena biasanya ketika kita mengalami satu hal pahit dalam kehidupan kita, itu kita pingin untuk melakukan sesuatu karena kita yang pernah di saat-saat sulit lah yang dapat memahami sebenarnya bagaimana perasaan mereka yang terabaikan itu. Gitu. Nah itu juga terjadi pada Momi ketika Momi dalam kehidupan Momi melewati satu fase atau melihat satu kehidupan yang sangat mempengaruhi hidup Momi. Akhirnya Momi mengambil keputusan untuk bagaimana Momi bisa membantu anak-anak yang ada, yang terabaikan, atau anak-anak yang kehilangan mimpi-mimpinya, salah satunya seperti Ricky. Dan Momi sangat bangga sih Ricky ada dalam kehidupan Momi, dan Momi percaya kedepannya Ricky juga akan membantu banyak lagi Ricky yang lainnya gitu. Iya, kan? Oke, Ricky, ada yang ingin disampaikan nggak ke kawan-kawan Ricky yang saat ini hidup dan tinggal di panti asuhan? Ya, tetap semangatlah untuk mengejar mimpi gitu. Gitu ya, jadi tetap semangat mengejar mimpi. Sahabat, itu cerita tentang Ricky yang menjadi korban tsunami dan harus kehilangan orang tuanya.
Sahabat, itu bincang saya dengan Ricky Mus, seorang anak yang menjadi korban tsunami di Mentawai, yang harus kehilangan keluarga dan hidup di panti asuhan. Namun, hidup dan tinggal di panti asuhan tidak membuat seorang Ricky patah semangat. Saat ini, Ricky telah menjadi seorang mahasiswa berjuang untuk menggapai apa yang pernah dia cita-citakan dan apa yang pernah dia mimpikan pada masa kecilnya yang suram saat itu. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Jumat jam 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!